Baik Bapak Ibu, saatnya kita pelaksanaan sholat Idul Adha. Untuk itu kami minta perkenan kepada Pak Ustadz Zulfi Asyadi SPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat Idul Adha RT 10 Kelurahan Marga Rahayu, Kota Lubuk Linggau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat diminta oleh panitia PHBI untuk kita sebelum melaksanakan sholat Id ini menjelaskan kepada jemaah sekalian, hanya sekedar mengingatkan. Saya yakin insyaallah kita semua sudah bisa semua. Sholat Id ini adalah sholat sunnah muakkad. Pelaksanaannya sama seperti sholat pada umumnya, berjumlah 2 rakaat. Yang menjadi perbedaan yaitu di rakaat pertama setelah takbiratul ihram kita bertakbir 7 kali. Di sela-sela takbir itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 7 kali rakaat pertama. Kemudian di rakaat kedua 5 kali takbir selain takbir intiqal sebelum membaca Al-Fatihah. Untuk niatnya insyaallah kalau yang bisa bahasa Arab silakan, kalau tidak bisa cukup dalam hati niat aku sholat Id 2 rakaat sunnah mengikut imam karena Allah. Kalau yang lafalnya usolli sunnatan Idul Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Setelah kita sholat Id 2 rakaat, habis tasyahud akhir, habis salam, jangan beranjak kemana-mana, kita mengikuti khutbah Idul Adha. Setelah itu baru kita bersalam-salaman dan bersilaturahim. Kira-kira cukup sekian Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu sunnatan li'idil adha, sallu lillah. Sufukum tamal sholat, intamal sholat rahimakumullah. Luruskan dan merapatkan sofnya. Iya, benar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Subhanallah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. 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 الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد، عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم
وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama kita berupaya dan berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Pada hari ini marilah kita juga banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diri kita yang hina ini masih Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan hari yang mulia, hari raya Idul Adha. Maka yang amat sering kita gunakan untuk maksiat ini masih Allah berikan kesempatan untuk kita melihat kebesaran dan kekuasaannya. Mulut yang biasa yang banyak kita gunakan untuk membicarakan keburukan orang lain ini masya Allah berikan kesempatan untuk berzikir mengumandangkan kalimat takbir. Tidak semua mampu, tidak semua manusia mampu dan mau mengumandangkan kalimat takbir. Karena kalimat takbir bukan sembarang kalimat. Ia bukan sekedar kalimat untuk memeriahkan hari raya. Ia bukan kalimat yang tak berarti dan tak bermakna. Ia adalah kalimat yang menunjukkan bahwa kita umat manusia adalah lemah dan sangat lemah, tak berdaya dan amat tak berdaya. Yang maha kuat, yang maha kuasa, yang maha agung, yang maha besar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sudahkah kita benar-benar meresapi makna Allahu Akbar? Saat kita mengucapkannya, kita mungkin sadar diri bahwa kita lemah. Kita sadar diri bahwa kita hanya seorang hamba yang harus tunduk atas perintah Allah. Tapi pada kenyataannya seringkali tingkah laku kita justru menunjukkan seakan-akan kita kuat menahan panasnya api neraka. Seakan-akan Allah tidak bisa melihat kita. Seakan-akan malaikat tak mampu mencatat amal kita terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Kita tahu bahwa meninggalkan sholat amat sangat dilarang, tapi terkadang dengan gagah berani kita meninggalkannya. Kita mengerti dan paham bahwa berbakti kepada orang tua adalah perintah Allah, tapi terkadang kita sibuk akan urusan kita. Kita sibuk dengan pekerjaan kita sibuk dengan kebahagiaan kita, melupakan dan melenakan kebahagiaan orang tua kita. Kita sadar dan paham bahwa saling membantu, saling menolong amat sangat dianjurkan dalam agama. Tapi terkadang kita makan enak, tidur nyenyak, sedangkan ada saudara kita dan atau kerabat kita yang kelaparan di luar sana. Kita dengan santainya menghambur-hamburkan uang, tapi ada kerabat kita yang bahkan harus hutang sana, hutang sini, hanya sekedar untuk memakan sesuap nasi. Kita begini kalimat takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi sadar atau tidak sadar, kita justru melanggar perintahnya. Kita menyepelekan sunnah-sunnahnya. Lalu pantaskah kita mengakui diri sebagai seorang hamba? Untungnya Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Dosa yang kita buat tak langsung Allah laknat, kesalahan yang kita buat tak langsung Allah balas. Allah berikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Semoga Idul Adha tahun ini menjadikan kita lebih mengerti dan lebih memahami akan makna kalimat Allahu Akbar, yang tak hanya kita ucapkan tapi juga terpatri dalam tingkah laku kita sehari-hari. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, Hari Raya Idul Adha mengingatkan kita akan hebatnya pengorbanan, ketaatan dan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana tidak? Sudah lama Nabi Ibrahim menantikan kehadiran seorang anak untuk menemani hari-harinya, membantu dan meneruskan perjuangan dakwahnya. Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk anak yang soleh. Akhirnya Allah anugerahkan seorang anak dari rahim istrinya Siti Hajar. Hari berganti hari, musim pun berubah. Sang anak yang kemudian diberi nama Ismail tumbuh berkembang dengan baik. Tapi ternyata pada suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Sebagaimana kita mengerti, tak ada ayah di dunia ini yang sanggup menyakiti anaknya sendiri, apalagi sampai membunuhnya. Seorang ayah rela dirinya sakit demi melihat anaknya tersenyum. Rasa sayang seorang ayah pada anaknya tak perlu diragukan dan tak perlu dipertanyakan. Seorang ayah mungkin tak pernah berkata kepada anaknya, anakku, aku sayang engkau wahai anakku. Tapi yakinlah bahwa kasih sayang ayah pada anaknya takkan bisa dikira. Ia menyayangi anak-anaknya tidak dengan kata-kata, tapi dengan relanya ia bekerja di bawah panas terik matahari, di bawah derasnya hujan. Ia bahkan rela bekerja apa saja demi bisa membuat anaknya tersenyum gembira. Maka perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya bukanlah perintah yang ringan, bukanlah perintah yang mudah. Ini perintah yang berat dan teramat sangat berat sekali. Tapi ketika Nabi Ibrahim yakin bahwa perintah menyembelih anaknya benar-benar perintah Allah, tanpa ragu ia berkata pada Ismail kecil, ya budaya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail kecil saat itu berusia 7 tahun. Ada juga yang berpendapat mengatakan 13 tahun. Tapi Ismail kecil bukanlah seperti anak seusianya, bukanlah seperti anak sebayanya. Imannya kuat, pendiriannya kokoh. Maka dengan tegas ia menjawab pertanyaan ayahnya, ya abadi, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail sepakat untuk melaksanakan perintah penyembelihan, menjelang detik-detik penyembelihan, di saat penuh kesedihan, Ismail kecil berkata dengan penuh keikhlasan kepada ayahnya, ya abadi, usdud ribati hatta la at-taliba waqfuf anni thawbaka hatta la yatanasaru alaiha syai'un min dami fatarahu ummi fatahzan wa asri marra kasikini ala halqi liyakuna ahwana lil mauti alayya fa idza ataita ummi faqra alaiha salama minni. Wahai ayahanda, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak bisa bergerak. Sisingkan lengan bajumu agar darahku tidak mengotori bajumu, yang jika nanti ibu melihat bercak darah itu niscaya ia akan bersedih. Percepatlah gerakan pisau itu di leherku agar terasa lebih ringan bagi Ananda, karena sungguh kematian itu sangat dahsyat. Apabila engkau telah kembali kepada ibunda, sampaikan salam Ananda, salam kasih sayang Ananda kepada ibunda tercinta. Tapi maha besar Allah, maha kuasa Allah, pisau yang tajam itu tak bisa melukai leher Ismail kecil. Dan Allah ganti Ismail kecil itu dengan seekor kambing gibas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin rahimakumullah,
Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail kecil di atas. Pertama, bahwa dalam beragama kita harus mau berkorban untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dengan penuh keikhlasan dan kesabaran mengorbankan anak semata wayangnya. Memang kita bukan Nabi Ibrahim, kita tidak sehebat Nabi Ibrahim, kita tidak semulia Nabi Ibrahim, tapi kita sama-sama hamba Allah, sama-sama seperti Nabi Ibrahim. Kita punya kewajiban untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak meminta kita mengorbankan anak kita. Allah tidak meminta kita untuk mengorbankan putra kita. Di setiap harinya kita hanya perlu mengorbankan beberapa menit saja untuk istiqamah melaksanakan sholat 5 waktu. Dalam setiap minggunya kita hanya diminta untuk mengorbankan beberapa menit saja agar kaki kita ini melangkah, tangan ini kita ayun, badan ini kita gerakkan menuju rumah Allah untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Di setiap tahunnya Allah hanya minta kita untuk mengorbankan 2,5% saja dari harta kita yang sudah sampai nisab dan haul untuk dikeluarkan zakatnya. Tapi itulah manusia. Betapa berdosanya kita, betapa hinanya kita. Sering sekali sholat yang hanya beberapa menit saja kita sepelekan, bahkan kita tinggalkan. Zakat tidak kita hiraukan. Kita sadar dan paham bahwa hidup ini tak ada, bahwa kita akan berhenti, bahwa alam kubur telah nanti. Tapi justru sering sekali kita malah tergoda akan keindahan dunia. Kita sibuk membangun rumah, kita sibuk meluaskan kebun, kita sibuk memperbanyak kendaraan. Setelah harta kita dapatkan, setelah kesuksesan kita raih, setelah kebahagiaan dunia kita dapatkan, kita seakan berpikir itu semua karena usaha kita sendiri, perjuangan kita sendiri. Allah perintahkan agar harta disedekahkan, agar harta diinfakkan, agar harta dizakatkan, agar harta kita dikorbankan. Kita enggan, kita merasa sayang, kita banyak berpikir ini dan itu, padahal semua apa yang kita miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kami sadar kami umatmu penuh dosa. Kami sadar kami pantasnya masuk ke dalam neraka, ya Allah. Tapi ya Allah, kami juga sadar tak akan ada di antara kami yang kuat menahan panasnya api neraka, ya Allah. Maka ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah kesalahan kami, ya Allah. Tanpa ampunanmu, ya Allah, tanpa kasih sayangmu, ya Allah, sungguh kami bahkan tak layak untuk mencium bau surga. Hikmah kedua dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam adalah pentingnya mendidik anak akan ilmu agama. Kita bisa melihat betapa Ismail kecil menjadi penguat ayahnya untuk menjalankan perintah agama. Ismail kecil tak takut dengan tajamnya pisau, tak takut akan derasnya darah mengalir, tak takut kehilangan nyawa. Ia lebih takut akan murkanya Allah jika perintah Allah tidak ia kerjakan. Kaum muslimin rahimakumullah, saat ini menjadikan anak yang paham agama dan yang mampu melaksanakan perintah agama bukanlah hal yang mudah. Tetapi sesulit apapun dan sesusah apapun, mendidik anak sudah menjadi kewajiban orang tua. Seorang anak bisa membawa kita ke surga, tapi seorang anak juga bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Seorang anak lahir di dunia dalam keadaan suci tanpa dosa. Pertumbuhannya sangat amat tergantung dengan bagaimana orang tua mendidiknya. Jangan sampai kita sibuk mencari harta, jangan sampai kita sibuk akan kehidupan dunia lalu melupakan pendidikan agama anak-anak kita.
Seorang anak yang dipaksa untuk belajar agama, seorang anak yang dipaksa untuk menjalankan perintah agama, saat ini mungkin ia mengeluh, saat ini mungkin ia menangis, tapi yakinlah pada saatnya ia akan bahagia, dan pada saatnya ia akan mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya yang telah memaksa dirinya untuk belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Begitu juga dengan orang tua. Orang tua pada saatnya nanti, orang tua takkan bangga dengan harta sang anak. Pada saatnya nanti, orang tua takkan bangga dengan kedudukan sang anak. Pada saatnya nanti, orang tua takkan bangga dengan jabatan sang anak. Tapi orang tua akan bangga, orang tua akan bahagia, orang tua akan senang ketika sang anak di sela-sela kesibukannya menyempatkan dirinya untuk tetap menjaga sholat 5 waktu, menjalankan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangan agama. Di sela-sela kesibukannya tak lupa juga ia mengunjungi orang tuanya, mendoakan orang tuanya, merawat orang tuanya. Semoga anak-anak kita termasuk anak yang ditakdirkan memahami ilmu agama dan mengamalkannya sepanjang hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, yang terakhir, pelajaran yang kita ambil hikmah bahwa setiap kita pasti memiliki ujian masing-masing. Nabi Ibrahim yang jelas-jelas Khalilullah, kekasih Allah, Allah uji dengan berbagai ujian. Nabi Ibrahim pernah dibakar hidup-hidup dalam kobaran api yang menyala-nyala. Nabi Ibrahim pernah diuji untuk menyembelih putra semata wayangnya. Betapa sering Nabi Ibrahim ditolak dakwahnya bahkan oleh ayahnya sendiri, dan masih amat banyak ujian-ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga dengan kita. Kita semua pasti memiliki ujian masing-masing. Ada di antara kita yang diuji dengan penyakit, ada di antara kita yang diuji dengan kemiskinan, ada di antara kita diuji dengan kegagalan, ada yang di antara kita diuji dengan berpisah dari keluarga, rumah tangga berantakan. Mungkin ada di antara kita di sini yang ditinggal wafat ayah ibunya, ditinggal wafat anaknya, hidup terasa hampa karena seorang yang tersayang tak lagi ada menemani kita sehari-hari. Apalagi di suasana Idul Adha seperti ini, kita yang tak lada lagi memiliki ibu akan teringat akan kasih sayang ibu kita. Kita yang tak punya ibu lagi akan teringat akan kelembutan ibu kita. Kita akan teringat bagaimana ibu kita menyiapkan sarapan untuk kita. Kita yang tak punya ayah akan teringat dengan keikhlasan dan perjuangan ayah mencari nafkah. Teringat bagaimana ia berangkat pagi mencari nafkah agar anaknya bisa sekolah. Tapi para hadirin, ingatlah, sebanyak apapun ujian kita, takkan melewati batas kemampuan kita. Sebagaimana Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan ingat juga para hadirin, terkadang ujian tidak hanya berupa kesulitan, tidak hanya berupa kesusahan. Ujian terkadang juga berupa kesenangan, kebahagiaan, dan kemewahan. Dan justru sering sekali ujian yang kebahagiaan itulah yang membuat kita terlena. Bisa jadi kita merasa tak lagi penting melaksanakan sholat karena hidup kita sudah bahagia dan aman-aman saja. Kita merasa tak perlu bersedekah karena harta yang kita miliki seakan murni usaha kita. Terkadang kesibukan, kebahagiaan, kesenangan duniawi melupakan kita akan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Padahal hadirin rahimakumullah, tak ada satupun di antara kita yang akan hidup kekal di dunia ini. Kita semua pasti akan sampai pada satu waktu di mana tubuh kita tak bisa lagi bergerak, jantung kita berhenti berdetak. Ya Allah, takdirkanlah kami menjadi hamba-Mu yang selalu melaksanakan perintah-perintah-Mu ya Allah. Kuatkanlah kami untuk menghindari berbagai kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, kami sadar kami berdosa, kami sering lalai akan perintah-Mu ya Allah. Justru berbagai nikmat yang Engkau berikan banyak kepada kami gunakan untuk maksiat ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sembuhkanlah orang tua kami yang sedang sakit ya Allah. Berikan kami kesempatan membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah.
Berikan kami kesempatan untuk membalas jasa-jasa kedua orang tua kami ya Allah. Dan untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Lipat gandakan pahalanya ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami meminta, hanya kepadamu kami memohon. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh, soleha ya Allah. Anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah. Anak-anak yang bermanfaat bagi agama dan bangsa ini ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, demikianlah khutbah Idul Adha ini, semoga bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami di antara kita saling dan perlu kami informasikan Allah
Hadiah yang kami hormati, kita foto bersama dulu bersama Pak Ustadz. Yuk kita foto dulu kepada Pak Ustadz Pak Zulfi Asyadi. Kami persilakan untuk mengambil tempat, kita foto bersama dahulu. Dan kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu hadirin yang kami hormati bahwa kita nanti jam 9 untuk berkumpul kembali di sini dalam rangka pemotongan hewan kurban. Terima kasih. Ayo Pak Ketua, kita foto dulu. Kanda Nasir, Pak Haji, Bu Haji. Ayo, boleh. Silakan. Aku merok dulu. Aku merok. Udah bisa lagi dah. Luar biasa. Mana foto kamar? Oh, kamar. Ah, bila. Dong. Po. Mana boleh apa ni? Video kan. Jadi ya biết. Enak, video chơi cả. Dư nè, được nhiều quả dư nè. Con nam bươn nè. Mọi này. Kalau aja iya lah kamu begini. Tahu. Dia habis dia nak habis tu. Rasanya macam mana? Lihat Apa? Suka. Nak kenyang. Harga gulir. Jangan harga gulir, Cok. Bar satu gitu. Dari 700 itu 200 Đi này là ông mua từ đào này. Ao sao mà từ này mà nó được dùng đi này. Tak, pertama tak belum tinggal batik bergaya standar walaupun standar Chơi đây không? dia nak tak betul. Này. Nè thì cái kia Lo cái như gì mà nhiều mà.
kelaminnya di selfie ini. T. Pokok apa terasa raya dengan takdiran saya tak ada. Tabel. Oh, mau bisa ni. Kena tabel mau maga lipo je. Ah, pas makan tengah-tengah kota. Kalian dia satu tengah, makan tengah kota telang raya. Telang raya. Sudah hari raya. So batu buat liburan pasti bambun. Tabel gi raya kat Apa sih liburan. pakai? Raya nah. Kalau aku tu ya awak minta so tentun kelari ni. Nageliling nak ke. Raya ji. Raya Jui bawa je lebih. Awak balik Hari Fitri hari lebih. Ramen. Motor kameramen, awak aja dah kameramen. Ya, dia. Dah aku ada dengan tahu dah. Anak nak lawan agak nak agak. Bisa lawan. Oh, Lalu jumpa dia. dah boleh kau tahu. Nak ada ke dia. Hei warga Musirawas, satu proyek sudah dilaksanakan. Ayo kita semua sepakat untuk mantap berkelanjutan. 9 program sudah dijalankan, ambulan gratis sudah disalurkan, rumah tahfiz sudah didirikan, jalan-jalan mulus mantap sampai ke desa-desa. Ibu Ratna emak kami, Ibu Ratna pilihan kami, Ibu Ratna Mahmud Amin bupati kami. Hei warga Musirawas, kemajuan besar kita rasakan. Ayo kita semua sepakat untuk mantap berkelanjutan. Bantuan alat berat sudah diberikan, santunan kematian sudah langsung kita ikutan sholat Idul Adha dan khutbah Idul Adha 1445 Hijriah di RT 10 Kelurahan Margarahayu, Kabupaten Selatan, Kota Bukit Jawa. Sampai jumpa. Selamat Hari Idul Adha 1445 Hijriah 2024 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan musim maju tahun mendatang kita diberi kesempatan oleh Allah untuk merukuk kita dan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu Ratna